Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itulah orang sedunia. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Protes keras lantang terdengar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Agustus lalu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas besarnya tunjangan anggota dewan di tengah kesulitan ekonomi yang semakin menghimpit masyarakat. Angka tunjangan yang fantastis dinilai tak sebanding dengan kinerja para anggota dewan. Unjuk rasa pun berlanjut pada 28 Agustus dan belum terurai hingga malam hari. Masa aksi bentrok dengan polisi. Puncak kemarahan massa terjadi pada Kamis malam. Afan Kurniawan, pemuda 21 tahun yang seharinya bekerja menjadi pengemudi ojek online, tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob. Amarah massa pada DPR berbelok ditujukan bagi aparat. Sehari berselang, aksi demonstrasi kian meluas ke berbagai daerah. Kantor DPRD menjadi sasaran amuk warga. Makassar, pagar dijebol dan gedung DPRD Sulsel dibakar. 3 aparatur sipil negara meninggal dan 2 lainnya luka parah usai insiden pembakaran gedung. Amarah warga juga memuncak di Nusa Tenggara Barat. Massa menjebol gerbang selatan gedung DPRD NTB serta membakar bangunan. Sementara itu di Bandung, demonstran menuntut pembubaran DPRD dan reformasi Polri. Dan di Jambi, pelajar hingga pengemudi ojek online merangsek masuk ke gedung DPRD. Bahkan di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X turun meredam amarah rakyat. Jangan dengan kekerasan. Kalau punya aspirasi untuk 8 orang yang tadi ditahan itu dibebaskan. Bentrokan juga terjadi di Gedung Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Solo, Jawa Tengah, para pendemo yang terdiri dari ojek online merangsek masuk ke Makobrimob Surakarta. Suara solidaritas tak hanya menggema di tanah air. Aksi demo juga terjadi di Malaysia. Para demonstran yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bernama Mandiri menyuarakan luka yang sama atas penahanan hampir 400 orang demonstran pada 25 Agustus di depan gedung DPR RI. Bebaskan segera 400 individu yang ditahan dan hentikan kekerasan terhadap para demonstran dan juga jurnalis. Panjang umur perjuangan, nafas panjang perlawanan. Kepergian Afan Kurniawan mencoreng kitah polisi dalam memikul amanah konstitusi. Refleksi dan pembenahan di tubuh Polri dibutuhkan demi menjaga ruang demokrasi. Perjuangan keadilan pun jangan hilang arah. Kembalikan tuntutan semula pada kesewenangan dan kesenjangan yang diciptakan para pejabat negara. Iya, Jos. Iya, kita percaya sama Bapak. Iya, Jos. Banyak Bapak tidak sini. Saudara, saya gambarkan bahwa ini adalah situasi di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Bisa dilihat Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan Gubernur DKI Jakarta akan mendatangi rumah duka. Kita akan coba ikuti, saudara. Dan ini adalah sejumlah karangan bunga yang memang sudah ada di jalan menuju ke kediaman dari Afan Kurniawan. Dia adalah Ketua DPR Puan Maharani. Mbak Puan izin bersama dengan siapa saja, Mbak? Oke, baik, siap. Kita saksikan, saudara, Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan Gubernur DKI Jakarta tiba di kediaman dari almarhum Afan Kurniawan. Ya, DPR Puan Maharani bersama dengan ibu dari
almarhum Afan Kurniawan bersama juga dengan Bapak Zulkifli, termasuk adik almarhum Afan Kurniawan saudara. Apa? Insyaallah anak ibu di surga lah. Husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Dan tadi kita sudah saksikan bersama saudara pertemuan antara Ketua DPR Puan Maharani bersama dengan kedua orang tua dari almarhum Afan Kurniawan. Kita akan coba untuk kemudian bertanya secara langsung kepada Ketua DPR Puan Maharani bersama juga dengan teman-teman media yang lain saudara. Bahwa tadi sudah bertemu dengan kedua orang tua, Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan. Apa yang kemudian tadi disampaikan, Mbak? Ya, alhamdulillah baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini, dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai, dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali, jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita terpecah belah, jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Apakah ada peringatan ataupun teguran khusus mungkin bagi anggota DPR yang kemudian pola komunikasinya berpotensi untuk menyakitkan hati publik, Mbak? Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas.